Loh, Siapa? dibilang Siap, siap Pak. malah pada hilang, dibilang siap malah pada hilang di gimana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ini pertemuan kita online yang kedua dan kali ini kita membahas tentang dua hal. Ya, Kanaya, tahu apa yang kita bahas dalam pertemuan kali ini, Kanaya? Tentang apa? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Berarti tadi belum belum membaca ya. Oke, siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Sa- Lembaga peradilan, Pak. Bapak tanya dulu kan. Oke, kita bahas materinya ya. Yang pertama adalah kita tentang lembaga peradilan, tingkatan lembaga peradilan. Ya, kalau kalian ada yang sudah membaca tingkatan lembaga peradilan itu atau sudah mendengarkan video yang materi yang kemarin sudah membaca, maka sebenarnya sudah bisa menyimpulkan bahwa tingkatan lembaga peradilan itu jelas. Sebenarnya sebelum ada tingkatan itu ada dua lembaga di bawah Undang-Undang Dasar ya di pasal 24. Ini ada, tolong matikan ininya dulu speakernya sebab ada yang berisik speakernya. Ya, makasih. Bapak nggak tahu siapa yang speakernya berisik ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah Undang-Undang Dasar ada dua lembaga peradilan. Kalau kalian masih ingat, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah dua lembaga peradilan yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Diatur di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian kita bicara soal Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini anak sekalian ke bawah ini ada tingkatannya. Kalau tentang peradilan secara umum yang mengadili masalah-masalah masyarakat Indonesia itu adalah Mahkamah Agung. Di dalam Mahkamah Agung ada peradilan umum. Lalu kemudian ada peradilan agama. Ada peradilan militer. Ada peradilan tata usaha negara. Ya. Nah, ini ada 4 di bawah Mahkamah Agung. Ya, jadi Nuraiza selamat bergabung. Di bawah Mahkamah Agung, Bapak ulangi, ada 4 lembaga peradilan. Ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara. Ini belum tingkatan ya. Yang paling tinggi memang Mahkamah Agung. Tapi peradilan umum sampai dengan peradilan tata usaha negara ini bukan tingkatan. Tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain karena antara peradilan umum, agama, lalu kemudian militer, tata usaha negara ini adalah peradilan yang mengatur hal yang berbeda, mengurus atau mengadili hal yang berbeda, bukan dalam tingkatannya. Nah, ada juga para ahli hukum Indonesia yang membagi dua. Nanti kalian bisa cek lagi di materinya. Di bawah Mahkamah Agung itu dibagi dua dulu. Kalau tadi kan langsung 4, ya. 4 itu dibagi dua dulu. Apa dua itu? Satu ada namanya Lembaga Peradilan Umum yang tadi Bapak sebut. Yang satu lagi ada Lembaga Peradilan Khusus. Ya, yang namanya umum, ya kebalikan dari umum atau lawannya umum pasti harus ada khusus, kan gitu ya. Nah, kita bicara fokus ke sini. Kita bicara ke yang umum dulu. Di bawah Mahkamah Agung ada namanya Lembaga Peradilan Umum dan ada khusus. Sekarang kita bicara yang umum dulu. Di Lembaga Peradilan Umum itu tingkatannya
3. Perhatikan, ya 3 tingkatan. Namanya tingkatan itu berarti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Paham ya? Namanya tingkatan atau hierarki. Ya, atau hierarki, tingkatan. Ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang atas. Begitu. Itu peradilan umum. Nah, apa itu? Apa yang rendah, apa yang menengah, dan apa yang atas? Di dalam peradilan umum, itu satu, peradilan yang tingkatannya paling rendah, dinamai pengadilan negeri. Pengadilan negeri, disingkat PN. Pengadilan negeri disingkat PN biasanya. Pengadilan negeri itu keberadaannya ada di setiap kabupaten dan kota. Ya. Pengadilan negeri, anak-anak sekalian, juga disebut dengan pengadilan tingkat pertama. Berarti tingkat yang paling rendah, tingkat pertama. Apa maksudnya? Perhatikan. Maksudnya adalah pengadilan negeri itu adalah pengadilan yang mengadili perkara-perkara hukum untuk yang pertama kalinya jika seseorang, masyarakat biasa, masyarakat pada umumnya melakukan pelanggaran hukum. Misalnya, si Abu melakukan pencopetan, misalnya di Tanah Abang, ya. Nah, setelah si Abu ini ditangkap polisi, di BAP, lalu kemudian dibawa ke pengadilan, maka pengadilan yang mengadili pertama kali, mengadili si Abu, adalah pengadilan negeri di mana si Abu ini melakukan pelanggaran. Ya, kalau Tanah Abang itu masuk Jakarta mana? Maka PN yang mengadili adalah PN yang ada di situ, pengadilan negeri yang di situ. Ya, walaupun Abu ini misalnya orangnya dari daerah lain, taruhlah dari Jawa Timur misalnya, ya. Tapi Abu melakukan pelanggaran di daerah Jakarta, maka PN yang mengadili Abu adalah PN Jakarta. Paham ya? Itu pengadilan tingkat pertama. Nah, jika si Abu ini kemudian di PN itu divonis oleh hakim, diputuskan oleh hakim bersalah, lalu diketok palu, dihukum dengan hukuman yang berat, misalnya 3 tahun penjara. Abu tidak terima. Masa saya nyuri ayam, nyopet aja dihukum 3 tahun, misalnya begitu ya. Ini terlalu berat. Nah, lewat pengacaranya, Abu mengatakan, saya tidak terima. Saya akan naik banding namanya. Si Abu melakukan upaya hukum, namanya naik banding. Namanya naik banding. Naik kemana? Ke pengadilan tinggi, yang biasa disingkat PT. Jadi dari PN naik banding ke PT. Nah, pengadilan tinggi atau disingkat PT itu keberadaannya adalah di ibu kota provinsi. Di Indonesia ada 34 provinsi, berarti ada 34 pengadilan tinggi. Dari PN ke PT namanya naik banding. Nah, ternyata di pengadilan tinggi si Abu ini masih tetap nggak menerima hukumannya. Walaupun dipotong setahun, tinggal 2 tahun misalnya. Oleh hakim pengadilan tinggi diturunkan hukumannya jadi 2 tahun. Tapi Abu merasa, masa hanya nyuri, mencopet aja kok 2 tahun. Saya nggak terima Pak Hakim. Maka si Abu tadi naik lagi, melakukan upaya hukum lagi.
namanya kasasi. Kasasi itu ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung adalah pengadilan yang melakukan putusan kasasi, artinya putusan yang terakhir. Jadi jelas tingkatannya ada berapa? 3. Pertama kali PN, ya, yang kedua PT provinsi, yang ketiga Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu tempatnya ada di ibu kota negara. Nah, ini kalau tingkatan di peradilan umum ada 3. PN, PT, MA. MA yang paling tinggi. Di bawahnya MA ada PT, di bawahnya lagi ada PN. Sampai di sini paham? Nah, lalu kemudian di pengadilan yang khusus, ya, pengadilan khusus adalah pengadilan yang mengadili perkara-perkara secara khusus, golongan tertentu, ya, dan orang-orang tertentu. Kalau yang umum tadi masyarakat luas secara umum, siapa saja, seperti kita ini, ya, seperti kita ini. Kalau melakukan pelanggaran hukum, menghina, mencaci, mencemarkan nama baik orang, ya, lalu kemudian mencuri, merampok, kayak, maka kita pertama kali diadili di PN. Jika nggak terima ke PT, jika nggak terima lagi ke mana? Mahkamah Agung, namanya kasasi. Lah, yang khusus sekarang, khusus adalah tadi, yaitu pengadilan yang mengadili perkara-perkara khusus dan golongan-golongan tertentu. Contohnya yang pertama adalah PA, pengadilan agama. Ini khusus. Kenapa kok disebut khusus? Karena pengadilan agama itu adalah pengadilan yang mengadili perkara-perkara khusus yang berkaitan dengan orang yang beragama Islam. Yang beragama Islam saja. Contohnya misalnya perkawinan atau pernikahan, ya. Pernikahan, perceraian, waris, ya, hibah, wakaf, ya, dan lain-lain yang berkaitan dengan agama Islam. Ya. Nah, di dalam pengadilan agama itu juga ada tingkatan. Ada namanya pengadilan agama, naik lagi banding ke pengadilan tinggi agama, naik lagi kasasi ke MA. 3 juga. Ya. Lalu di pengadilan khusus yang kedua adalah pengadilan militer. Pengadilan militer adalah pengadilan yang khusus mengadili perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia yang aktif. Jika ada tentara yang melakukan pelanggaran hukum, maka pengadilan yang mengadili adalah namanya pengadilan militer khusus untuk tentara. Hakimnya tentara, jaksanya ya tentara, ya, semuanya tentara. Nah, makanya kita masyarakat umum juga nggak banyak tahu bagaimana proses pengadilan di pengadilan militer, karena khusus itu tertutup hanya militer saja. Nah, gitu. Itu pun tingkatannya juga sama, 3. Ada pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, dan ujung-ujungnya adalah ke Mahkamah Agung. Yang terakhir di yang khusus tadi adalah lembaga pengadilan tata usaha negara. Jadi khusus ada 3, ada PA, ada pengadilan militer, dan yang terakhir pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara adalah pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara hukum jika ada warga negara yang dirugikan oleh negara. Oke, jika ada warga negara Indonesia yang dirugikan oleh negara. Contoh, ya, contohnya begini.
Misalnya seorang pegawai negeri sipil, PNS, lalu kemudian dipecat oleh atasannya, oleh pimpinannya. Namanya PNS, atasannya, pimpinannya pasti juga PNS. Atasannya itu adalah mewakili negara. Kalau dia dipecat oleh atasannya, berarti dipecat oleh negara. Paham? Nah, lalu kemudian orang ini nggak terima. Saya salah apa, Pak? Coba tunjukkan kesalahannya. Saya salah apa? Saya merasa dirugikan. Nah, anak sekalian, kalau ada kasus seperti ini, maka orang tersebut menuntutnya adalah ke pengadilan tata usaha negara. Tata usaha negara juga tingkatannya sampai kepada Mahkamah Agung. Ya, ada banding, juga ada kasasi. Paling akhir juga Mahkamah Agung. Nah, begitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Rosinta, paham? Dian, Zikra, Sabit, Kanaya. Sudah cukup? Paham. Iya, oke. Paham, Pak. Iya, Udah cukup. oke. Jadi itu tadi kalau tingkatan ya. Jadi ada yang paling rendah, ada yang paling tinggi, dan semua ujungnya kemana? Mahkamah Agung. Ujungnya paling tinggi. Upaya hukum yang paling tinggi itu kasasi. Walaupun nanti di Mahkamah Agung itu ada lagi istilahnya PK, peninjauan kembali. Jika orang sudah diputuskan Mahkamah Agung bersalah, dia masih bisa melakukan PK, peninjauan kembali. Jika dia punya bukti-bukti baru. Nah, tapi kita sampai kepada kasasi saja. Nanti kalau kalian kuliah di jurusan hukum, nanti kalian perdalam lagi. Sekarang secara umum saja. Ya, jadi itulah tingkatan-tingkatan dari lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Bagaimana dengan Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah tingkat pertama dan tingkat akhir. Tapi yang diadili di Mahkamah Konstitusi itu masalah-masalah yang khusus, tidak dibahas di masalah-masalah di Mahkamah Agung tadi. Contoh, ya, yang dibahas di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalian sebenarnya bisa membaca di materi yang sebelumnya, ya. Misalnya, satu, memutuskan sengketa hasil pemilu. Jika ada hasil pemilu, baik pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, pemilihan kepala daerah, gubernur atau bupati, kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, aku menang, enggak, aku yang menang, nomor satu menang, enggak, nomor dua menang, misalnya gitu ya. Nah, untuk memutuskannya, bawa dia ke Mahkamah Konstitusi. Jangan ke peradilan umum, jangan ke pengadilan agama, memangnya mau nikah, ya. Jangan ke pengadilan militer, ya, bukan tentara, walaupun calon bupati atau calon presidennya ini tentara, ya, ini nggak bisa. Ini persoalannya adalah persoalan pemilu, maka harus ke Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi sudah memutus, misalnya nomor satu menang, misalnya, ya, maka harus atau wajib dipatuhi. Nggak bisa naik banding, nggak bisa kasasi lagi. Itu adalah keputusan yang pertama dan terakhir. Contoh lagi, Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa tentang tugas dan wewenang lembaga negara. Lembaga negara itu yang kita ingat ada legislatif, eksekutif, yudikatif, itu kekuasaannya. Lembaga negaranya ada presiden, ada DPR, MPR, DPD, MK. Lalu kemudian mereka ini
apa berebut itu kekuasaanmu, itu wewenangmu, enggak ini wewenang kami. Nah, misalnya begitu ya. Misalnya dulu kasus KPK. KPK itu termasuk kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yudikatif. Nah, gitu ya. Dulu ada sengketa itu. Akhirnya dibawa ke MK. MK lah yang memutuskan. Kalau sudah diputuskan, nggak bisa diganggu-gugat lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah MK bisa membubarkan partai politik. Yang bisa membubarkan partai politik hanya MK. Jika ada partai politik yang melakukan pelanggaran hukum, maka yang bisa membubarkan adalah lewat sidang Mahkamah Konstitusi. 3. Yang keempat, memutuskan presiden bersalah atau tidak. Anak sekalian, Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensil. Jadi, presiden itu tidak bisa presiden tidak bisa dilengsarkan atau dicopot dari kursi kepresidenannya tanpa harus ditentukan presiden itu salah atau tidak. Nah, presiden itu dianggap bersalah kalau MK memutuskan bersalah. Contohnya misalnya, apakah presiden itu berkhianat, mengkhianati negara? Apakah presiden itu melanggar undang-undang dasar? Atau apakah presiden itu dianggap tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik? Lalu sampai kemudian presiden itu dipecat? Maka yang menentukan adalah MK. Tidak boleh DPR, tidak boleh MPR. Nah, setelah MK memutuskan presiden itu bersalah misalnya, setelah diputuskan diketok palu tok 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 presiden bersalah melanggar undang-undang dasar misalnya, maka tidak otomatis presiden ini berarti copot dari jabatan presidennya, tapi hasilnya ini harus dibawa ke sidang MPR, MPR lah yang memutuskan presiden ini dipecat atau tidak. Bukan MK yang memutuskan presiden dipecat, tapi MK memutuskan presiden bersalah atau tidak. Paham ya? Yang memutuskan presiden itu dipecat atau tidak itu adalah MPR. Oke. Itu wewenang dari MK, Mahkamah Konstitusi. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Pak, Ya, saya Pak. ya silakan. Mana Mana? pertanyaan? Alhamdulillah saya ngerti Pak. Ya, Saya ini Pak mau minta izin, kan sekarang hari Jumat, terus masjid dekat rumah saya kan baru dibuka. ya. Jadi saya mau berangkat ini Pak. Takut telat berangkat sholat Jumat. Oke, silakan. Oke Pak. Makasih Pak. Ya, Ya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo anak sekalian, ada pertanyaan. Zafik, silakan. Ada pertanyaan, Vik? Tidak Pak. Oke. Ayu, Kanaya, Sinta, April. Aman, Pak. Enggak Pak, aman. Apanya yang Saya aman? ngerti. Nggak ada pertanyaan. Ada. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua, peran lembaga peradilan. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, Bapak udah menyebutkan tuh sebenarnya peran-peran lembaga peradilan. PN, PT, MA. Nah, coba dipikir. Berarti perannya perannya PN tadi apa? PT tadi apa? Dan MA itu apa? Coba
Silakan dicoba. Salah nggak apa-apa, ayo. Bukannya sama aja, Iya, sama-sama mengadili. ya. Tadi kita bicara tingkatan kan ya. Tingkatan itu berarti rendah, menengah, tinggi. Itu tingkatan. Nah, ketika Bapak menerangkan tentang tingkatan tadi, Bapak juga membahas tentang perannya sebenarnya. Cuman Bapak nggak ngomong, ini loh perannya, gitu. Nah, sekarang Bapak minta ke kalian, apa perannya PN? Nah, PN dulu. Berarti apa perannya PN? Pengadilan Negeri. Ayo Sinta. Saya masih mikir Pak, bentar. Oke. Ayo Pril. Ini Sinta ada di sini tapi suaranya ada di sini. Berarti kamu pakai dua ya? April, ayo Pril. Mana mukamu Pril? Lagi mikir Pak. Nggak kelihatan kalau kamu mikir. Ayo Rit. Kalau Ya, PM, ya. kalau PM berarti dia mengadili yang kayak yang di dalam negerinya dulu, berarti yang Di- paling awal gitu nggak sih Pak? Sebentar. Bapak tadi nggak pernah menyebut namanya dalam negeri. Ini semuanya bicara dalam negeri, hukum dalam negeri. Kita nggak bicara Maksudnya apa sih? Maksud saya tuh kayak sebelum ke Mahkamah Agung kan PN dulu, terus baru PT. Ya. Jadi kalau berarti PN itu berarti dia yang mengadili yang pertama kali. Ya, ya, terus. Berarti PN perannya adalah mengadili perkara-perkara hukum tingkat pertama. Tingkat pertama. Tingkat Iya. pertama. Karena PN itu adalah lembaga peradilan pertama, lembaga peradilan utama yang pertama ya. Gitu. Oke, PN sudah selesai. Sekarang ke PT. Yuk, siapa yang mau PT? Apa-apa. Yuk, kita bicara ke PT sekarang. Apa perannya pengadilan tinggi? Berarti mengadili perkara-perkara hukum tingkat kedua atau tingkat apa tadi namanya? Tingkat apa? Tingkat kedua. Ya, bukan. Kedua. Istilah lain. Asas banding Tingkat kedua. Banding. Iya, atau istilahnya adalah Pengadilan banding. tinggi. Iya. Banding. Pengadilan tinggi itu mengadili perkara-perkara hukum tingkat kedua atau banding. Jika pihak-pihak yang berperkara tidak puas atas keputusan hakim di PN. Nah, yang ketiga adalah Mahkamah Agung yang paling tinggi. Apa perannya? Ayo, apa perannya Mahkamah Agung? Peran Yang final. Silakan. memutus Dia permohonan terhadap putusan pengadilan tingkat banding ataupun tingkat akhir. Yang memutuskan presiden itu bukan yang mutusin apa sih keputusan terakhir ini, kayak contoh kayak presiden tuh mau diturunin tapi harus dapat persetujuan dulu dari
Mahkamah. Itu Mahkamah Konstitusi. Berbeda. Kita bicara soal dari PN sudah. Perannya mengadili perkara tingkat pertama. PT mengadili perkara tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung mengadili perkara akhir, Pak. yang final. Ya, tingkat Jadi, akhir. kalau dari Apa istilahnya? Terakhir. Istilahnya apa? Tingkat Jadi, akhir. nggak final gitu, nggak bisa Nggak bisa lagi. gugat lagi. Iya, Jadi, istilahnya apa? Istilahnya apa? Perkara. Keputusan akhir. Iya, keputusan akhir itu istilahnya apa tadi? The end. Kalian nggak ada yang mencatat deh kayaknya ini. Masuk sini, keluar sini. Namanya kasasi. oh itu kasasi. Bapak nanya kasasi namanya. Ya. Jadi kan saya udah ngomong, Pak. Tintin ngomong Gimana? peran dan wewenang dalam permohonan kasasi. Jelas-jelas nih. Saya lihat di sini soalnya. Berarti suaramu nggak keluar ke sini. Loh, Ayu langsung live. Halo Ayu. Ngambek. Ngambek Bang, ngambek. Ngambek bener Pak. Oke, ada sekalian. Nah, itulah tadi peran-peran dari lembaga peradilan di Indonesia. Ini Ayu sudah nongol lagi nih. Bapak pikir tadi kamu ngambek yuk, gara-gara suaramu nggak kedengaran. Bukan? Enggak, tadi kepencet laptopnya terus mati. Oh, tadi ketika kamu menjawab, karena Bapak nggak melihat kamu bersuara sama sekali. Nggak mendengar. Itu. Oke ya, jadi itu perannya masing-masing. Kita sudah bicara soal tingkatan dari atas, dari bawah ke atas, ya. Lalu kemudian peran masing-masing tingkatan sudah tahu. Paham ya? Nah, pertanyaannya sekarang sebagai PR nih, terakhir sebagai PR. Perhatikan pertanyaannya. Jika ada warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum di luar negeri, melakukan pelanggaran hukum itu di luar negeri itu ada dua macam, ya. Seperti kita di luar negeri, jika kita melakukan pelanggaran hukum atas hukum Indonesia, maka diadili di mana? Contoh, ini contohnya ya, contoh saja. Misalnya Bapak sebagai warga negara Indonesia melakukan pelanggaran hukum di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Ingat, SIKL itu adalah wilayah Indonesia, tapi di luar negeri. Paham ya? Nah, Bapak diadili di mana? Kan? Di Indonesia. Ya di luar negerinya, Pak. Di luar negeri, Di Pak. Indonesia. Halo, berpikir dulu, ini PR. Indonesia. Ini PR. Kalau di Indonesia, lembaga pengadilan yang mana yang mengadili? Ayo, kalau Bapak tanyakan itu lembaga pengadilan mana yang mengadili? Bukan Indonesia.